buka Pak ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kami dari DPP Pertapin mendapatkan kesempatan bagi pengalaman untuk belajar bersama dengan Muji Santosa Training and Consultant. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rudi Irwandi dari Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia. Jadi Bapak Ibu, materi yang disampaikan hari ini sangat menarik. Mudah-mudahan nanti banyak memberikan pemahaman atau penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai, saya membacakan dulu tata tertib Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini. Pertama, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit. Kemudian 45 menit kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan bisa menekan tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Keempat, post test daftar hadir link disampaikan di chat Zoom setelah materi narasumber selesai sebagai bukti kehadiran, dan penulisan nama di sertifikat atau pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Peserta yang mengikuti post test akan mendapatkan sertifikat kehadiran. Kemudian yang keenam, sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam. Baik Bapak Ibu, yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, saya serahkan saja waktu dan tempat kepada pemateri. Sebelumnya saya ingatkan kepada Pak Materi bahwasanya waktu yang diberikan selama 45 menit untuk menyampaikan materi dan dilanjutkan 40 menit kemudian untuk melakukan sesi jawab. Pemateri kita hari ini adalah Sekretaris Jenderal dari Dewan Pimpinan Pusat Pertapin, Bapak Ibu. Pertapin adalah salah satu asosiasi yang terakreditasi melalui keputusan Menteri PUPR 1410 pada bulan September 2020. Itu saja Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Muklis, mohon izin saya menyerahkan waktu kepada pemateri kita. Silakan. Pak Ismail untuk memulai penyampaian materi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Darudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dulu bagi yang menjalankan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh Muji Santosa Training dan Consulting melalui Ketua Dewan Pembina kami dan dikirim ke DP Pertapin sedikit menerangkan mengenai SKK dan SBU. Kami berterima kasih kepada MS Muji Santosa yang sudah meminta atau mempercayakan kepada kami sedikit menjelaskan mengenai SKK ini. Terus saya juga memperkenalkan bahwa saya sedikit, tapi di sini rekan-rekan atau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mungkin lebih senior daripada saya, terus lebih paham mengenai sertifikasi dan lain-lain. Kita sharing di sini dan kita pengen sedikit mengulas dan mengobrol sajalah, tidak perlu pematerian. Barangkali Bapak Ibu lebih paham mengenai sertifikat, Bapak Ibu lebih paham tentang SPU dan lain sebagainya. Yang belum paham silakan mencerna materi ini supaya kita bisa sama-sama mendiskusikan tentang materi. Tapi mohon izin untuk host, tolong share materi dari kami saja. Tolong di situ ada nama akunnya Sekre Pertapin, tolong jadiin co-host nanti beliau yang akan share materi
yang akan saya sampaikan. Siap. Siap. Sepertinya sudah, Pak Sudah Ismail. tersiar, Pak, materi. Sudah. Oke, baik. Ya, saya diminta oleh Muji Santosa. Ini saya bilangnya MS saja ya, oleh MS untuk menerangkan sedikit tentang SKK dan SBU. SKK itu apa, SBU itu apa, akan saya sedikit jelaskan, ya, rekan-rekan. Next, Mbak Eka. Baik, sedikit perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Ismail. Saya asli Indramayu, dari SD, SMP, dan SMA. Saya di Indramayu, terus pas kuliah saya ke Bandung, saya di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran. Yang orang sekitar Indramayu dan Cirebon sekitarnya, salam, nanti bisa ketemu dengan saya. Terus aktivitas saya itu adalah di Dewan Pimpinan Pusat, ya, lebih tepatnya di sekretariat, lebih tepat saya pertaping SKA dan SKT, itu yang pertaping. Selanjutnya saya juga di DPP Perkopindo, Sekretaris Jenderal juga. Nah, Perkopindo ini yaitu badan usahanya, Pak. Badan usaha itu yang SBU, berkaitan dengan SBU. Terus yang terakhir aktivitas saya itu adalah asesor SBU atau asesor AKBU yang mensertifikasi SBU di baik di asosiasi ataupun nanti. Terus keanggotaan saya kebetulan mempunyai SKA Madya Geoteknik di Pertapin, Pak. Itu. Selanjutnya, oke. Setelah kami diminta untuk menjelaskan mengenai SKK dan SBU, SKK kompetensi kerja itu berkaitan dengan SKA dan SKT. Lanjut. Iya, pertama itu sertifikat keterampilan kerja. Saya di komputer saya delay, tapi nggak apa-apa, nanti ini aja. Suara tidak jelas. Halo, cek, udah jelas belum ya? Jelas Pak Ismail, jelas Pak Ismail. Jelas. Nanti kalau di saya jelas, mungkin di Bapak Ibu yang di sana mungkin agak nggak terlalu jelas. Oke, saya jelaskan satu dulu. Satu adalah sertifikat itu adalah sertifikat terbitkan dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi syarat berdasarkan pertama disiplin keilmuan, yang kedua kefungsian atau keahlian tertentu. Nah, itu ada di Perlem. SKT itu ada 3. Nah, ini di chat masih putus-putus. Halo? Lanjut Pak, teruskan Pak. Lanjut ya. Jelas Pak, jelas. Ya. Ya. SKT itu ada 3, ada kelas 3, ada kelas 2, dan ada kelas 1. Nanti dijelaskan di bawah. Nah, ini nih berkaitan dengan tadi persyaratannya ya, berdasarkan keilmuan dan fungsinya. Nanti fungsi kelas 3 itu apa, 2 dan 1 itu apa. Oke, next. Yang tadi itu adalah SKT. Nah, kita sudah mengenal SKT kan, bahwa SKT itu seperti itu, ada kelas 3, ada kelas 2, dan ada kelas 1. Itu tuh yang paling tinggi itu kelas 1. Jadi untuk membuat buat SKT itu, kalau memang pengalamannya sekian, itu buat kelas 3 dulu. Terus pengalamannya lebih lagi buat kelas 2, sampai nanti yang paling tinggi adalah di kelas 1. Nah, sekarang tentang sertifikat keahliannya, atau SKA-nya. Ini sesuai Perlem ya, sesuai Perlem. Perlem LPJK nomor 5 tahun 2017, SKA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkannya. Seperti SKT juga, disiplin keilmuan, kefungsian, dan keahlian. Nah, SKA ini dibagi menjadi 3, atau ada 3. Pertama adalah SKA muda.
SKA muda itu yang paling pertama itu paling kecil, terus yang kedua adalah madya, yang paling tingginya adalah utama. Jadi misal saya baru lulus nih, saya baru lulus tahun, nah saya baru bisa membuat SKA muda. Setelah saya punya pengalaman selama 2-3 tahun, baru bisa atau membuat SKA madya. Nanti selanjutnya sudah punya pengalaman lebih dari 10 tahun, saya baru bisa bikin SKA utama. Nah itu kefungsian dan disiplin ilmunya nanti. Disiplin ilmu itu berkaitan dengan subbidang. Contoh misal saya disiplin ilmunya sipil, nah, saya nggak bisa ambil tentang elektrikal atau mekanikal. Makanya itu memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan. Next. Nah, sekarang sertifikat badan usaha. Sebenarnya antara SKK dan SBU itu berbeda ya. Kalau SKK itu adalah orang, kalau SBU itu adalah badan usahanya. Makanya penjelasannya biasanya itu ada perbedaan, atau biasanya SKA sendiri dan SKT sendiri. Tapi kebetulan di sini waktunya tidak cukup, jadi kita langsung materinya tentang SKA dan SKK dengan SBU tersebut. Karena di dalam SKA atau di dalam SBU itu ada namanya SKK sebagai tenaga teknik atau tenaga PJT atau PJK. Ketika SBU tidak punya PJT dan PJK, SBU itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa membuat SBU. Begitupun SKK. Ketika SKK cuma punya SKK saja, tidak direkrut atau tidak diminta oleh SBU sebagai PJT atau PJK atau tenaga ahli, ya itu hanya sertifikat biasa saja. Jadi antara SBU dan SKK itu saling berkaitan. SBU itu ya merekrut ya tenaga ahlinya yang SKA tersebut. SBU ya membutuhkan tenaga ahli untuk pembuatan SBU tersebut. Nah, sesuai Perlam nomor 3 tahun 2017, SBU itu adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat atau dalam kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan, klasifikasi dan kualifikasi badan usaha. Nah, klasifikasi dan kualifikasinya itu ada 3. Ada kecil, menengah, dan besar. Kecil itu dibagi 3 lagi, Pak. Kecil 1, kecil 2, dan kecil 3. Atau lebih tepatnya itu biasanya kita pada saat pembuatan itu biasanya K1 dulu. Ketika punya pengalaman itu baru bisa K2 dan K3. Begitupun yang menengah. Menengah itu M1. Nah, pertama kali pembuatan SBU itu biasanya M1 terlebih dahulu. Nanti punya pengalaman bisa dinaikkan. Bedanya dengan B1, dengan M1, kalau M1 kan pertama kali boleh membuat M1 dulu. Tapi yang B1 ini wajib dari M2 dulu, baru bisa ke B1. Begitupun yang kecil ke menengah, tidak perlu sampai K3. Langsung ke M1 juga langsung bisa. Nah, itu bedanya ya. Kalau B1 itu wajib dari M2 dulu, baru bisa naik B1 dan B2. Beda dengan PMA atau yang asing tersebut. Itu tentang SBU ya, Pak. Lanjut. Nah, kalau SKA, SKT itu cuma ada tiga tadi. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau yang SKA-nya ada muda, madya, dan utama. Kalau SBU itu ada 3 juga, Pak Bu. Pertama, jenis SBU itu ada pelaksana, ada konsultan, dan terintegrasi. Nah, pelaksana itu sesuai dengan Perlem LPJK nomor 3 tahun 2017 itu adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan pelaksana konstruksi yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi. Nah, ini pelaksana, Bu ya. Selanjutnya ada konsultan, konsultasi atau pengawasan. Atau pengawas adalah jenis usaha konstruksi yang menyediakan layanan, perencana, dan pengawasan konstruksi yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa perencana dan pengawas konstruksi sesuai Perlem 4 LPJK tahun 2017. Yang terakhir ada terintegrasi, Pak. Jadi terintegrasi ini adalah jenis usaha konstruksi yang menyediakan layanan usaha, perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi yang dilakukan secara terintegrasi. Terdiri dari rancang bangun, perencanaan pengadaan, pelaksanaan terima jadi, penyelenggaraan pekerjaan terima jadi, dan atau penyelenggara pekerjaan berbasis kinerja. Nah, ini sesuai Perlem nomor 5 tahun 2017. Sebenarnya ada perubahan di Perlem tahun 2015, tapi tidak signifikan. Jadi dibedakan itu berdasarkan bentuk, klasifikasi, dan kualifikasi. Tiga-tiganya sama, Bu, tapi terintegrasi beda sendiri. Pertama,
bentuk usaha di SBU itu ada dua, ada perorangan dan badan usaha. Dulu itu perorangan itu ada di LPJK untuk pembuatan SBU-nya. Nah, kebetulan tahun 2020 atau 2011 lupa, saya juga lebih tepatnya, perorangan itu tidak lagi di LPJK. Nah, cuma di masa transisi ini tidak tahu nih apakah nanti balik lagi ke LPJK untuk pembuatan SBU perorangan atau tetap balik lagi diserahkan ke wali kota atau di kabupaten kota tersebut. Nah, itu bentuk usahanya, Bu ya. Jadi bedakan bentuk usaha. Nah, usahanya kan ada PT, ada CV dan lain sebagainya. Terus berdasarkan klasifikasinya. Nah, bidang kan ada sipil, bangunan gedung, elektrikal, mekanikal. Nah, dibedakan berdasarkan itu. Terus dibedakan lagi berdasarkan subbidangnya. Misal saya itu di BG berapa nih? BG 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Terus tadi yang kualifikasinya ada kecil, menengah dan besar. Itu tentang SBU. Next. Nah, itu kan tadi tentang pengenalan tentang sertifikat kompetensi kerja, SKT, SKA, dan SBU. Ini tadi sekedar memperkenalkan saja, Bu, ya, bahwa SKA ini seperti ini, SKT ini seperti ini, SBU itu seperti ini, berdasarkan aturan atau berdasarkan perlem yang beredar atau yang diterbitkan oleh LPJK. Sekarang kita akan lebih dalam lagi mengenai SBU tersebut. Bapak Ibu sering atau pernah melihat SBU kan, atau SKA dan SKT. Nah, sekarang yang kayak gimana sih yang beredar di kalangan konstruksi ini, SBU dan SKA dan SKT ini? Nah, kita akan bahas di sini. Next. Di kalangan dunia konstruksi itu, dunia pelaksana dan pengawas dan lain sebagainya, itu ada 4 tuh. Yang pertama itu yang saya bilang itu hard copy. Hard copy itu yang dulu yang masih ditandatangan secara manual, terus diberikan secara manual. Kalau kita bikinnya di provinsi A, terus kita ada di provinsi B, itu nanti dikirimkan biasanya. Nah, itu yang hard copy. Terus yang kedua itu yang tidak ada pinggirnya tuh, Bu. Tidak ada pinggirnya, yang tidak ada bingkainya. Itu yang kedua, itu konversi pertama atau digital yang pertama. Yang ketiga itu adalah udah digital, udah dapat bingkainya, terus udah bagus lah. Itu digital yang terbaru pada saat LPJK sebelum selesai. Yang terakhir adalah ini yang baru-baru ini di bulan Januari, Februari, Maret sampai April itu mengeluarkan sertifikat SKA, SBU yang seperti ini. Terus pertanyaannya adalah masih berlaku apa tidak? Mana yang harus digunakan, mana yang tidak digunakan. Semuanya dari 1, 2, dan 3, 4 ini masih berlaku semuanya. Nah, kalau masih berlaku, pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa dipakai atau apakah bisa digunakan? Nah, ketika waktu 2019, kalau tidak salah, pertama kali ada konversi mengenai SKA SBU digital, SKA yang hard copy ini sudah tidak berlaku lagi atau sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau masanya masih ada, maksudnya masih berlaku, itu masih berlaku, tapi sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus dilakukan konversi menjadi sertifikat digital, karena LPJK yang lama ataupun LPJK yang PUPR itu menyederhanakan kegiatan sertifikasi. Tidak ada lagi kirim dokumen dan akhirnya menggunakan by email atau by system. Itu ya, yang nomor 1 itu masih berlaku tapi tidak bisa digunakan atau harus dikonversi menjadi sertifikat digital. Selanjutnya kan ada 3 nih. Loh, kok ada 3? Mana yang digunakan? Mana perbedaannya? Yang pertama, yang nomor 1 itu kan memang sudah paham ya, itu hard copy. Hard copy itu yang ditandatangan asli, terus ada bukti dokumennya dan lain sebagainya. Nah, kalau 1, 2, 3, dan 4 itu sudah by email dan itu langsung di-download oleh pemohon. Perbedaannya adalah di tanda tangan. Kalau yang nomor 2 dan nomor 3 itu tanda tangannya MA biasanya. Manajer atau direktur di LPJK provinsi masing-masing. Ya. Kita bisa lihat di nomor 1 kan di situ MA. Nah, nomor 2, nomor 3 juga MA. Nah, bedanya dengan nomor 4 itu adalah langsung ketua LPJK PUPR. Jadi tanda tangannya itu tidak lagi kalau dulu kan misalnya saya buatnya di Kalimantan
Tengah misalnya Kalteng, ya berarti ME di Kalimantan Tengah untuk yang menandatangani. Sekarang pembuatnya di Kalimantan Tengah itu yang tanda tangan adalah ketua LPJK yang ada di LPJK PUPR satu saja. Jadi perbedaannya adalah di tanda tangan atau di bawah itu untuk pengesahannya. Jadi tidak lagi pengesahannya oleh ME di setiap provinsi. Itu perbedaannya ya, Bapak Ibu. Ini tentang SKT dan SKA. Saya rasa mungkin sudah paham mengenai perbedaan atau yang beredar di dunia jasa konstruksi. Next. Selanjutnya itu sertifikat badan usaha. Sama, Bapak Ibu, sertifikat badan usaha pun ada 4 yang beredar di kalangan dunia konstruksi. Itu yang pertama, yang hard copy, yang saya jelaskan tadi, bahwa hard copy itu ada buktinya, yang ditandatangan asli oleh ME dan lain sebagainya, setiap provinsi. Nah, tapi yang lainnya itu menggunakan sertifikat digital. Perbedaan sama, yang pertama atau yang kedua itu tidak ada bingkai, itu konversi yang pertama kali dilakukan oleh LPJK. Jadi, konversi pertama, ketika ada aturan diberlakukan konversi, LPJK hanya melakukan, yang penting bisa dapat sertifikat digital saja, tanpa ada pembaharuan di bingkainya. Jadi setelah ada pembaharuan, sertifikat itu diganti menjadi yang ada bingkai nomor 3. Bedanya dengan nomor 2 yaitu cuma ada di bingkai saja, isinya itu sama, dan barcode dan lainnya juga sama. Nah, beda dengan nomor 4. Nomor 4 itu yang tanda tangan adalah ketua LPJK PUPR. Jadi untuk ke depan, ketika Bapak Ibu akan membuat SKA, akan membuat SKT dan SBU, itu tanda tangannya semuanya Bapak Taufik atau Ketua LPJK PUPR. Tidak lagi ada perbedaan, misal kalau di ME Provinsi A, namanya A, Provinsi B, namanya B, dan C. Jadi semuanya, kalau ketika ada SKA, SKT, atau SBU terbitan di Januari ke sini, terus masih tanda tangannya ME, itu berarti dikatakan SKA dan SKT atau SBU itu tidak berlaku atau disalahgunakan oleh orang-orang yang kurang menghargai tentang sertifikat tersebut. Ya, itu ya tentang SBU dan SKT. Selanjutnya, next. Oke, setelah pengenalan tentang sertifikat, apa itu sertifikat, terus apa sih yang beredar di sertifikat, terus kan ada nomor 1 tuh, ternyata kok saya masih punya sertifikat hard copy-nya, saya masih punya sertifikat yang lama, yang masih menggunakan tanda tangan ME atau masih ditandatangani. Bagaimana saya harus melakukan atau penukarannya? Karena sertifikat yang masih menggunakan hard copy atau tanda tangan manual itu tidak lagi bisa digunakan. Masih berlaku, tapi tidak lagi bisa digunakan. Cuma harus ditukar dengan sertifikat digital. Caranya seperti apa? Saya coba menjelaskan sedikit mengenai tata cara konversi SKA, SKT, atau SBU yang masih lama digital. Saya rasa karena gini ya, konversi atau sertifikat digital ini dari tahun 2019, jadi mengenai SKA, SKT, SBU yang masih lama ini mungkin tidak terlalu banyak, paling beberapa saja yang masih menggunakan sertifikat yang lama. Tapi saya coba, barangkali ada Bapak Ibu yang masih menggunakan sertifikat yang lama, ya kita coba ngasih tahu nih bagaimana tata cara untuk konversinya. Lanjut, Mbak Eka. Nah, ketika kita masih punya SKA, SKT, atau SBU yang masih lama, kita harus menukarkannya dengan SKA, SKT, SBU yang terbaru. Caranya seperti apa? Pertama, Bapak Ibu itu harus membuka website LPJK. Di situ ketik saja siki.lpjk.net. Nanti tampilannya seperti yang di belakang, warna warna yang belakang itu, warna ungu yang di belakang. Nanti di situ ada tulisannya klaim. Bapak Ibu klik klaim di situ, itu adalah konversi nanti SKA, SKT atau SBU akan ditukar dengan yang digital. Terus nanti tampilannya di situ ada selamat datang penukaran sertifikat LPJK hard copy ke digital. Nah, di situ ada pilihannya, belum memiliki akun atau sudah memiliki akun. Kalau belum memiliki akun, nanti ada registrasi seperti yang di sebelah kanan itu. Nanti Bapak Ibu langsung mengisi, kalau misal SKA, berarti kan yang di situ kan diklik yang SKA-nya atau tenaga kerjanya, kalau SBU, ya di situ badan usahanya. Diklik, nanti langsung
tulis nama dan lain sebagainya, diisilah data-data itu, dan yang paling penting adalah email. Nanti karena SBU itu akan dikirim langsung ke email. Ketika Bapak Ibunya mengisi email yang salah, nanti pada saat konversi tidak akan masuk ke email Bapak Ibu tersebut. Ya, ini tentang klaim sertifikat. Mungkin paham ya, cuma mengklik klaim terus mendaftar akunnya. Kalau sudah punya akun berarti tinggal diisi-isi persyaratannya dan lain sebagainya. Langsung ditunggu. Biasanya itu nggak lama sih, seminggu 2 minggu langsung dikirim sertifikat digitalnya ke email Bapak Ibu. Next. Oke, setelah tahu sertifikat SKA, SKT, atau SBU kita itu masih yang lama, terus sudah tahu nih bagaimana cara klaimnya, terus apa sih syarat-syarat untuk mengklaim atau menukar SBU yang lama dengan SBU yang baru? Yang pertama Bapak Ibu siapkan adalah scan KTP. Scan KTP tentunya yang terbaru, terus yang jelas dan bisa dibaca oleh yang memverifikasi di klaim tersebut. Terus scan NPWP, pas foto yang akan tampil di sertifikat tersebut, terus foto selfie. Foto selfie-nya harus pegang SKA atau SKT yang lamanya, Bu. Ini kan SKA atau SKT yang lama. Jadi foto selfie, pegang SKA-nya atau pegang SKT-nya, terus foto selfie untuk meyakinkan bahwa SKA dan SKT Ibu itu betul, jadi tidak disalahgunakan oleh orang. Nanti memverifikasi itu biasanya asosiasi memverifikasi apakah SKT SKA Ibu itu betul. Kalau betul, nanti akan dilanjutkan mengkonversi digitalnya. Tapi kalau nanti dilihat datanya berbeda, misal KTP-nya berbeda, fotonya, pas fotonya juga berbeda, foto selfie antara pemegang SKA, SKT-nya berbeda dengan foto yang orang yang dipegangnya, berarti kan itu kan bukan SKA atau SKT rekan-rekan kan, atau Bapak Ibu di sini. Nanti klaim atau penggantian antara digital dengan konversi ke yang lama ke digital itu tidak akan dikirim oleh LPJK. Terus siapkan scan SKT-nya. Itu tentang sama ya, SKT atau SKA itu untuk syaratnya sama. Cuma scan KTP, NPWP, pas foto, foto selfie, baik itu SKA atau SKT, sama scan SKA dan SKT. Selanjutnya, ini selanjutnya itu mengenai klaim atau syarat konversi SBU. Pertama, scan NPWP perusahaan. Yang kedua adalah pas foto PJBU atau direktur ataupun penyebutannya, direktur utama dan lain sebagainya, presiden direktur atau lain-lain. Yang terpenting penanggung jawab di badan usaha tersebut. Terus foto selfie, sama seperti SKK tadi, foto selfie-nya adalah memegang sertifikat, meyakinkan bahwa sertifikat tersebut betul adanya, tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan, jadi nanti dilakukan proses konversinya berjalan dengan baik. Ketika dilihat tidak sama foto direktur dengan orangnya, itu biasanya tidak dilanjutkan proses klaim SBU-nya. Tapi kalau SBU ini jarang ya, kalau SBU ini jarang disalahgunakan. Yang terbanyak adalah yang SKK itu, yang SKT dengan SBU. Karena kalau SKT dan SBU, setiap orang itu bisa menggunakan beberapa kali akunnya atau beberapa kali datanya dilakukan pembuatan sertifikat yang lain. Contohnya misal saya punya jalan, terus saya dibuatkan lagi gedung dan lain sebagainya, masih bisa oleh orang lain. Tapi kalau SBU ini biasanya jarang. Tapi ya ini syaratnya harus pegang SBU. Terus surat pernyataan PJBU itu ada contoh suratnya juga. Yang terakhir adalah scan SBU yang akan dikonversi. Ini tentang konversi. Next. Ya, Pak Ismail. Pak Ismail. Sepertinya ada masalah jaringan ini, Pak. Pak Ismail. Putus, Pak.
Ya, Sudah saya bergabung coba. kembali. Baik, terima kasih. Pak Ismail. Ya, Bapak Ibu, ini ada sedikit gangguan jaringan sepertinya dari tempat narasumber kita. Ya, Pak Ismail, bisa dengar suara saya, Pak? Sudah ada Kang Irwan? Halo, Iya. Kang Irwan, dengar suara saya? Oh iya, siap, siap. Makasih, Pak. Gangguan tadi, Pak. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, saya ingatkan, Oke, Pak, waktu kita 12 menit lagi untuk menyampaikan materi, Pak. Makasih. Siap. Saya akan mempercepat. Oke, selanjutnya adalah proses sertifikasi. Ketika sudah mengenal tentang SBU, sudah tahu konversi juga, bagaimana nih cara saya mendapatkan sertifikat. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum punya sertifikat atau sudah punya perusahaan, nanti akan pengen punya sertifikat nih harus seperti apa. Next, Mbak Eka. Nah, untuk mendapatkan SKK atau SKT atau SBU, saya bagi 3. Pertama adalah pemohon. Misal saya sebagai pemohon, terus asosiasi profesi, selanjutnya adalah LPJK PUPR. Apa yang harus saya siapkan sebagai orang yang akan membuat sertifikat? Pertama yang Bapak Ibu siapkan adalah KTP, tentunya KTP yang terbaru. Terus yang kedua adalah NPWP, ijazah yang sudah dilegalisir boleh oleh instansi, misal universitasnya atau oleh notaris. Jadi wajib dilegalisir. Kalau dulu kan bolehlah tidak dilegalisir misalnya. Tapi kalau sekarang aturannya wajib untuk dilegalisir oleh universitas tersebut atau oleh notaris. Selanjutnya pas foto, yang nomor 5 CV plus pengalaman kerja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ketika melakukan kerja itu kan ada referensi kerjanya. Referensi kerjanya wajib dilakukan. Terus email, nomor HP, dan formulir-formulir yang biasanya nanti ada di asosiasi. Nah, email itu buat apa sih? Email itu buat meng-email nanti Bapak Ibu ketika sudah jadi SKA atau SBU-nya. Jadi ketika nanti SKA atau SKT yang sudah jadi langsung di-email ke yang bersangkutan atau yang pemohonnya. Jadi tidak lagi melewati asosiasi. Nah, ketika data itu sudah ada, sudah punya data nih, misal saya sudah punya semuanya nih data-datanya, saya langsung mendaftarkan ke asosiasi profesi. Mendaftarkan ke asosiasi profesi, Pak, Bu, saya pengen buat SKA jalan. Nanti sama asosiasi profesi itu dilakukan verifikasi dan validasi data. Misal KTP-nya seperti apa, terus CV-nya, referensi kerja, dan lain-lain. Ketika sudah oke atau sudah bisa dilakukan proses sertifikasi, nanti didaftarkan oleh asosiasi profesi sebagai anggotanya. Jadi misal saya mendaftarkan ke Pertapin, Pertapin itu nanti memverifikasi dan akan membuatkan kartu tanda anggota sebagai anggota Pertapin. Setelah sudah mendapatkan KTA, baru dilakukan pendaftaran atau membuat SKK itu atau SKT atau SKA-nya, diinput ke SIKI atau ke sistem yang kita sudah ada, nanti didaftarkan ke LPJK PUPR. Kalau dulu kan ada LPJK di provinsi, sekarang tidak ada lagi, langsung ke LPJK PUPR. Setelah dilakukan proses di pendaftaran di LPJK PUPR, nanti di LPJK PUPR tersebut dilakukanlah asesmen. Setelah dilakukan asesmen, bla 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 dan lain-lain, nanti langsung diterbitkan oleh LPJK PUPR dan langsung dikirimkan oleh pemohon. Itu tentang alur proses sertifikasi. Yang jelas yang pertama, Bapak Ibu siapkan data, langsung mendaftar ke asosiasi. Nanti setelah itu asosiasi yang akan mengurus mengenai penerbitan SKA dan lain sebagainya. Yang paling penting orangnya harus ada, terus bisa di video call, karena sekarang permohonan SKA, SKT itu wajib melakukan asesmen lewat video call. Ini tentang SKK ya. Jadi ketika nanti video call-nya tidak bisa atau tidak
tidak bisa misalkan namanya juga sinyal ya. Pada saat kita melakukan video call, sinyal bermasalah. Nah, ada nomor 8, ada nomor HP. Nomor HP itu digunakan untuk apa? Ketika sinyalnya buruk, terputus-putus pada saat video call, asesor itu akan menelpon Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi yang namanya tidak bisa asesmen nih, tidak bisa lagi sekarang. Jadi ada video call dan ada langsung nanti by phone. Itu ya tentang SKA dan SKT. Lanjut. Nih, pada saat LPJK 2019 atau di 2020 itu sudah tidak lagi menjabat atau sudah digantikan dengan LPJK yang baru. LPJK PUPR itu LPJK menerbitkan SE atau PU menerbitkan SE. SEPU nomor 30 /SE M 2000 tentang transisi layanan sertifikasi badan usaha dan sertifikasi kompetensi kerja jasa konstruksi pada tanggal 30 Desember 2020. Yang sebagiannya ada yang diubah oleh SEPU itu. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi sekarang ini dari bulan Januari sampai Desember di 2021 itu disebutnya masa transisi. Nanti ketika masa transisi ini sudah berakhir, nanti diserahkan ke asosiasi profesi, nanti asosiasi profesi membentuk LSP. Nanti ketika LSP sudah berjalan, nah LPJK itu tidak lagi akan melakukan proses sertifikasi. Nah, sedikit saya akan mengulas bagaimana sih proses sertifikasi di masa transisi ini. Sesuai SE Dirjen Bikon nomor 5 SEDK tahun 2021, 4 Februari 2001, sebenarnya proses sertifikasi sudah jalan, tapi SE-nya menyusul karena tidak mungkin proses sertifikasi itu berhenti ketika LPJK baru dilantik atau baru disahkan oleh Kementerian PUPR. Jadi prosesnya tetap berjalan. Nah, seperti tadi kita pemohon, ya bagian di paling sebelah kiri itu kita pemohon mendaftarkan ke asosiasi profesi. Nah, asosiasi profesi nanti akan mendaftarkan ke lembaga sertifikasi. Nanti ketika lembaga sertifikasi ini sudah disahkan atau sudah bisa melakukan proses sertifikasi. Tapi kebetulan ini masa transisi. Jadi LPJK membuat SK tentang tim sekretariat tim penyelenggara sertifikasi. Nah, di sekretariat penyelenggara tim sertifikasi ini itu adanya di LPJK PUPR. Satu pintu orangnya itu saja dan adanya di PUPR. Kalau dulu itu di masing-masing provinsi itu ada LPJK atau bapel-bapel di setiap provinsi. Sekarang tidak ada lagi bapel-bapel di setiap provinsi, adanya di bapel di LPJK atau tim transisi tersebut. Kenapa jadinya lama? Ya, namanya juga satu pintu, kalau dulu 34 pintu, sekarang satu pintu, semua prosesnya di LPJK PUPR, melakukan proses sertifikasi, satu orang satu saja, atau satu asosiasi satu saja, asosiasi yang kita tahu itu sekitar 60-an, melakukan proses sertifikasi setiap asosiasi, 34 provinsi, terus satu pintu, ya pasti akan membludak atau akan banyak melakukan itu. Bagaimana prosesnya? Setelah di nomor 0, jadi pada saat 99 itu adalah proses di asosiasi profesi ya. Setelah di pendaftaran itu biasanya statusnya 0. Itu tanda terima oleh LPJK. Jadi data-data di Bapak Ibu itu diterima oleh LPJK, itu statusnya 0. Nah, setelah itu langsung dinaikkan satu-satu ketika data Bapak Ibu sudah sudah betul lah intinya. Sudah benar, terus sudah bisa dilakukan proses sertifikasi. Nah, di satu ini itu namanya penilaian, Pak Ibu. Penilaian dilakukan oleh asesor. Nah, asesor nanti menilai. Ketika saya ingin membuat SKA jalan. SKA jalan saya bisa nggak nanti diterbitkan? Nah, di asesmen oleh asesor tersebut selama 1 hari kalau di baganya. Tapi yang terjadi saat ini ya mungkin karena di masa transisi jadi agak sedikit lama. Setelah anggap saja kita sudah lolos itu udah naik status, itu akan diterbitkan berita acara oleh asesor bahwa pemohon itu boleh atau sudah diberi nilai atau kompeten oleh asesor. Jadi nanti naik ke status 3, setelah nanti ke status 3 itu dilakukanlah biasanya sih RPL ya, rapat oleh pengurus atau tim sertifikasi. Setelah itu langsung ditandatangani oleh ketua LPJK,
dan 105 itu dikirim oleh tim penyelenggaranya, dan 106 diunduh oleh pemohon. Itu tentang SKK ya. Sama aja, SKT pun sama, SBU pun sama. Seperti ini proses alur. Jadi asosiasi, terus kirim transisi, langsung LPJK dan kirim ke pemohon. Next. Saya agak sedikit cepat ya, waktunya mepet. Saya ada beberapa slide yang belum saya jelaskan. Oke, nah sekarang tadi kan udah SKK. SKK itu SKT dan SKT dan SKA. Sekarang bagaimana sih cara mendapatkan sertifikat badan usaha? Sama, saya juga bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemohon, yang kedua asosiasi badan usaha, yang selanjutnya adalah LPJK PUPR. Apa saja yang harus saya siapkan? Pertama, saya harus menyiapkan akte pendirian plus SK Menkumham. Kalau ada perubahan, lampirkan perubahan. Terus NPWP perusahaan, NIB atau domisili. Biasanya kalau di Jakarta ini memakai NIB karena domisili sudah tidak lagi diterbitkan oleh oleh di sini tidak bisa diterbitkan. Selanjutnya KTP dan NPWP pengurus badan usaha tersebut, terus tenaga ahlinya, pas foto, email dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah saya sudah punya data-data tersebut, biasa mendaftarkan ke asosiasi, nanti asosiasi memverifikasi data-data Bapak Ibu, langsung mendaftarkan diri ke asosiasi, membuat KTA dan mendaftarkan ke LPJK. Setelah itu LPJK melakukan asesmen. Ketika SBU atau data-data Ibu dilakukan asesmennya bisa lolos, nanti bisa diterbitkan sertifikat SBU tersebut. Lanjut ya. Sedikit lagi. Nah, ini proses alur sertifikasi yang ada di masa transisi di Sertifikat Badan Usaha. Nah, LPJK juga atau Dirjen Bikon mengeluarkan SE juga 4.2 tanggal 29 Januari 2021 mengenai sertifikat badan usaha pada saat masa transisi. Prosesnya sama, badan usaha mendaftarkan ke asosiasi itu biasanya di 99 di input SIKI tersebut. Terus ke tim penyelenggara, terus ke Bapel biasanya untuk melakukan asesmen. Selanjutnya ke tim sekretariat lagi, terus dilakukan tanda tangan oleh ketua LPJK atau pengurus LPJK, dikirim ke badan usaha tersebut, langsung didownload oleh badan usaha tersebut. Saya sebenarnya pengen lama di sini, cuma waktunya mepet, jadi next saja dulu, nanti bisa diperdalam pada saat tanya jawab. Nah, setelah saya sudah melakukan proses sertifikasi, terus kita juga sudah mengenal SKA, SKT, dan SBU, bagaimana sih biasanya Pokja melakukan keabsahan, atau kita lah sebagai yang punya SBU, SKA, dan SKT. Bagaimana sih biar tahu bahwa ini SKA saya yang berlaku. Next. Nah, di LPJK itu punya namanya LPJK Sertifikat Scanner atau LPJK Scanner. Jadi Bapak Ibu bisa di-download di Play Store atau lain sebagainya, Apple Store dan lain sebagainya untuk mendownload LPJK Scanner. Jadi kita siapkan SKA, SKT atau SBU-nya. Nanti scannernya itu dibuka oleh Bapak Ibu dan di scan barcode yang ada di SKA, SKT tersebut. Apakah Bapak SKA, SKT dan SBU Bapak tersebut sah atau benar punya kita atau tidak disalahgunakan oleh orang. Selanjutnya, oke, LPJK Scanner, ketika Bapak Ibu membuka LPJK Scanner, nanti seperti ini tampilannya, yang sebelah kiri. Nanti klik mulai, setelah itu di barcode SKA dan SKT-nya atau SBU-nya, setelah itu ketika di barcode akan muncul seperti ini, sertifikat keahlian, berdasarkan bla bla bla, nama Ismail, yang akan klasifikasi elektronik media, terus diterbitkan di mana, tanggal berapa, ditandatangan oleh siapa, dan lain sebagainya, sampai nomor asosiasinya juga tertera di situ. Itu berarti SKA-nya betul. Nah, ketika diklik detail, nanti keluar di sistem atau di web LPJK, seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi, ketika seperti ini prosesnya, terus sertifikat Bapak Ibu seperti ini, berarti sertifikat yang Bapak Ibu punya, itu sertifikat yang betul, atau sertifikat yang memang sudah disahkan oleh LPJK. Next, lanjut. SKA, SKT, SBU sama saja proses seperti itu ya untuk melakukan proses keabsahan sertifikat. Nah, selanjutnya bagaimana nih sertifikat atau status sertifikat yang sudah habis?
Karena kan sekarang proses LPJK-nya lama. Ini satu lagi Bu ya. Satu slide lagi nih, slide yang terakhir. Bagaimana SKA, SKT, SBU yang sudah habis? Nah, saya jelaskan. Berdasarkan SE PUPR nomor 2 SEM 2021 2021 itu tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 30 tentang transisi layanan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja. Di huruf F itu tata cara pelaksanaan pelayanan sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja. Pertama, sertifikat SBU, SKA Ibu itu masih berlaku yang ditetapkan oleh LPJK yang lama. Makanya saya bilang sertifikat yang lama yang masih pakai tanda tangan itu masih berlaku sampai masa berlakunya habis, tapi sudah tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua, SBU habis masa berlakunya saat mengikuti proses tender atau pada saat sekarang nih sudah habis, tapi sebelum tanggal 22 Januari 2021. Nah, harus dilakukan atau melampirkan bukti validasi oleh LPJK periode 2001-2004. Jadi SKA, SKT, SBU Bapak Ibu yang sudah mati, tapi sebelum 22 Januari 2021, itu wajib melakukan validasi. Baru dianggap sah SKA, SKT-nya. Yang ketiga, itu SBU dan SKA habis masa berlakunya, tetapi setelah tanggal 22 Januari 2001, itu dinyatakan masih berlaku. Kalaupun sudah habis, misal sudah habis di bulan ini nih, bulan April nih, atau bulan kemarin bulan Maret, itu dinyatakan masih berlaku sampai 31 Desember 2021. Nah, tapi poin saya adalah bagaimana yang sudah habis sebelum tanggal 22 Januari 2021, Desember dan lain sebagainya. Itu adanya validasi. Satu lagi, sekarang validasinya seperti apa sih? Next. Satu lagi ya. Oke, sekarang bagaimana sih memvalidasi SKA, SKT, SBU yang sudah mati? Saya akan melakukan tender atau saya melakukan apapun lah nanti untuk klarifikasi atau apa, bagaimana nih validasinya. Sementara SKA, SKT saya sudah habis. Pertama, SKA, SKT yang sudah habis itu melakukan proses sertifikasi atau perpanjangan. Nah, setelah melakukan proses perpanjangan, di situ Bapak Ibu buka www atau http://lpjk.pu.go.id. Buka di situ, atau web LPJK lah, ini web LPJK. Pilih di situ badan usaha atau tenaga ahli atau tenaga kerja. Nanti di badan usaha atau tenaga kerja itu ada link atau klik saja cek sertifikat, cek surat keterangan proses tenaga ahli kalau tenaga ahli ya. Kalau SBU berarti cek surat keterangan proses tenaga ahli. Tapi yang harus digarisbawahi adalah harus melakukan proses perpanjangan terlebih dahulu. Harus ada statusnya dulu, status 0 dan 1, 2, 3. Setelah diklik cek surat keterangan proses, nanti tampilannya seperti di bawah. Nanti klik aja atau ketik nama, atau lebih tepatnya sih KTP ya, kalau SKK. Kalau SBU ya NPWP-nya. Nanti dicari, setelah muncul, langsung klik cetak di sebelah paling kanan ujung. Paling kanan ujung dicetak. Nanti tampilannya seperti ini, next. Nah, tampilannya seperti ini. Status proses permohonan perpanjangan atau perubahan sertifikasi tenaga kerja. Ini Bapak Ibu print, terus lampirkan dengan sertifikat SKK ataupun SBU yang sudah mati. Nah, dilampirkan. Nah, ini dianggap oleh SE tersebut bahwa sertifikat Bapak Ibu itu masih berlaku. Jadi kalaupun nanti pada saat pengadaan atau klarifikasi ternyata SKA-nya sudah mati, terus tidak bisa percepat untuk melakukan proses sertifikasi, melampirkan ini saja. Nanti setelah itu baru bisa disahkan dengan tadi aturannya adalah divalidasi oleh LPJK. Next. Baik, itu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf karena waktunya agak sedikit pendek, jadi saya juga tidak bisa menjelaskan lebih detail. Yang seperti jelaskan tadi bahwa SKA, SKT dan SBU itu berbeda. Nanti kalau pengen lebih jelas itu harusnya dilakukan perbedaannya antara SKT nanti dan SBU. Itu saja dari saya. Mohon maaf, saya serahkan lagi ke Kanda Rudi.
Baik, Ismail, terima kasih. Ini ngegas sekali, Pak. Ini bulan puasa, kita harus tetap semangat, Pak. Sebentar lagi buka puasa, Pak. Baik, peserta webinar yang saya hormati, sepertinya sudah ada yang raise hand ini, Pak. Atau saya bacakan dulu nih satu pertanyaan di kolom chat. Sepertinya numpuk juga nih. Baik, saya bacakan dulu, Pak, yang di pertanyaan. Mohon menunggu dulu, Pak Mustafa. Sepertinya sudah raise hand ini. Saya bacakan dulu, Pak, satu pertanyaan dari Pak Hendy Carles ini, Pak. Selamat siang, izin bertanya sebagai berikut. Pertama, mohon jelaskan proses waktu dan biaya serta syarat SKK atau SBU untuk asesor yang baru ataupun perubahan. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Hendy. Ini ada 3 pertanyaan, saya bacakan sekaligus saja sebelum nanti memberikan kesempatan kepada yang raise hand. Jika ada penyalahgunaan SKK atau SBU dari konversi dan sebagainya, apa tindak lanjutnya? Misal proses perubahan SKK atau SBU saat ikut tender, namun tidak sesuai syarat yang dipertandingkan dengan alasan sedang proses. Yang ketiga, untuk syarat LSP di daerah seperti terkait SKK ini, Pak. Terima kasih. Jadi itu dulu, Pak Ismail. Saya membacakan pertanyaan dari kolom chat. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Ismail. Terima kasih. Siap, Kanda. Terima kasih. Saya jawab satu-satu dulu ya, biar enak nih. Yang pertama, mohon jelaskan proses waktu, biaya, dan apapun tentang sertifikat. Ini saya menitip ke panitia atau ke Kanda Irwan. Saya tadi dapat bisikan dari ketua umum saya, bahwa nanti titip kepada panitia ya, nanti prosesnya seperti apa saya serahkan ke Kanda Irwan dengan panitia, bahwa nanti 3 peserta akan mendapatkan proses sertifikasi gratis di Pertapin, melakukan proses SKT, dan dua orang akan mendapatkan atau melakukan proses sertifikasi SKA muda gratis. Jadi 5 orang yang beruntung oleh panitia, terserah dipilih seperti apa. Nanti melakukan proses sertifikasi di Pertapin secara gratis. 3 SKT, 2 SKA muda. Untuk masalah bagaimana waktunya, di masa transisi ini tidak ada waktu yang jelas, Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan ya. Di masa transisi ini tidak ada kejelasan masalah waktu. Yang pertama, dari mulai Januari sampai Februari, dari Januari sampai April ini, itu asosiasi, baik itu asosiasi kita, asosiasi yang lain pun, kewalahan untuk melakukan atau ditanya berapa sih waktu lamanya, ya kita anggap waktunya adalah 1 bulan sampai 2 bulan. Untuk masalah persyaratan itu silakan Bapak Ibu koordinasi dengan asosiasi syaratnya apa, tapi saya sudah sedikit menyinggung di atas syarat SKK itu apa, syarat SBU itu apa. Terus masalah biaya juga seperti tadi saya bilang, silakan koordinasi dengan asosiasi terkait. Kalau percaya dengan asosiasi kami, silakan bergabung dengan Pertapin. Nanti kita akan jelaskan bagaimana syarat-syarat lebih lanjutnya dan biayanya. Kalau tertarik dengan Perkopindo juga, silakan bergabung dengan Perkopindo. Nanti akan dijelaskan bagaimana syarat dan lain sebagainya mengenai Perkopindo. Ya, itu ya. Tapi masalah biaya, balik lagi ke asosiasinya. Yang kedua adalah bagaimana penyalahgunaan SBU. Nah, ini dilema kita sebagai pengguna SKA dan SKT. Ketika kita sudah punya SKA dan SKT, terus orang lain membuat SKA dan SKT dengan data yang sama, tapi email yang berbeda, data kita ketika dibuat oleh orang lain, data kita juga akan bisa diambil oleh orang lain. Contoh, saya udah punya SKA jalan, tapi saya dibuatkan SKA gedung sama orang lain. SKA jalan saya itu bisa didownload oleh SKA gedung di orang lain tersebut. Nah, ini problem di kita. Saya waktu itu sudah melakukan protes ataupun sedikit ngasih saran kepada LPJK bahwa SKA dan SKT kalau bisa usahakan satu akun untuk satu subbidang. Ketika satu akun dilakukan untuk satu orang saja, itu akun-akun data-data kita itu bisa didownload oleh orang lain. Tapi bagaimana sih untuk penyalahgunaan tindak lanjutnya? Nah, ini kan balik lagi ke
pengguna jasa atau balik lagi ke pemerintahannya. Tapi kalau untuk ke asosiasi ya tidak ada tidak ada lanjutnya sih, tidak ada tindak lanjutnya. Bagi kita adalah melakukan sedikit pembinaan kalau ke badan usaha, kalau ke tenaga kerja, ke orangnya, bahwa tidak boleh melakukan proses penyalahgunaan. Ketika melakukan penyalahgunaan berarti melanggar kode etik. Nanti dilakukan di situ. Terus syarat LSP di daerah seperti apa? Nah, ini nanti lebih dalam lagi ya. Kalau LSP nanti di waktu yang lain mungkin, karena LSP ini berkaitan dengan tempat uji. Jadi tempat uji ini masih digodok aturannya oleh LPJK, tapi prosesnya masih tetap berjalan. Karena ketika asosiasi dilakukan kemarin itu akreditasi, kita salah satu dari asosiasi yang terakreditasi, yang Pertapin, kita sekarang lagi melakukan proses pengajuan LSP supaya LSP ini bisa melakukan proses sertifikasi. Bagaimana yang di daerah itu nanti tergantung LSP tersebut. Misal kalau saya itu LSP Koper ya, LSP Koper Pertapin Raya ini nanti konstruksi raya itu nanti misal kita pengen ada TUK di daerah, nanti kita akan melakukan syarat-syarat di TUK daerah. Sementara LSP kita itu masih ada di kita dulu di pusat, untuk satu pusat dulu, tapi untuk syarat LSP di daerahnya nanti setelah LSP yang di pusat ini disahkan dulu oleh LPJK, bisa dilakukan proses sertifikasi. Ketika sudah dilakukan proses untuk bisa sertifikasi, di daerah juga akan dilakukan pengembangan TUK itu sendiri. Itu Kanda Irwan, saya serahkan lagi. Terima kasih penjelasan yang sangat jelas. Tadi saya mendapatkan juga ini WA atau chat mengenai akan ada 2 SBU gratis dan 3 SKK gratis gitu ya Pak Sekjen tadi ya. Nanti diatur mekanismenya dengan MS Training. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan link post-test sudah ada di kolom chat, segera diisi. Baik, untuk selanjutnya saya akan, yang raise hand ini ada Cak Mustafa ini. Cak Mustafa, silakan Cak Mustafa. Oke, dengar suara saya, Pak Rudi? Jelas Cak Mustafa, silakan lanjut. Monas baru ini. Moderator nasional baru ini DMS ini. Keren. Situ rapat. Nggih, sebentar. Baik, Pak Rudi. Ini ada Pak Rudi, Pak Ismail nggih. Narasumbernya. Saya hanya mempertanyakan satu saja terkait ini status tentang keberlakuan SBU, SKT dan SKA. Nah, tadi di slide dijelaskan bahwa berdasarkan SE nomor 2 tahun 2021 tanggal 22 Januari bahwa SBU dan SKK yang habis masa berlakunya saat mengikuti proses pemilihan penyedia barang jasa tahun anggaran, mohon maaf ya berisik, tahun anggaran 2021 sampai dengan SE ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku setelah melampirkan bukti perpanjangan divalidasi oleh LPJK periode 2021-2024. Nah, pertanyaan saya, sebetulnya status validasi itu yang betul di status angka berapa ya? Tadi di contohnya Pak Ismail, narasumber, nomor 3. Nah, saya ini pada saat proses tender ini ada statusnya di nomor 1. Kalau di nomor 1 kan berarti tanda terima permohonan pelaksana sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Nah, apakah ini cukup kita luluskan atau dianggap yang sudah divalidasi? Mohon pencerahannya Pak Ismail. Terima kasih Bang Rudi. Ya, terima kasih Cak Mustafa. Ini mungkin mewakili pertanyaan dari hampir seluruh wilayah UKPBJ mengenai status sertifikat badan usaha dan SKK yang bingung ini mungkin masalah berlakunya. Silakan Pak Ismail menjawab pertanyaan dari Pak Mustafa. Oke, terima kasih Kanda Rudi. Aduh, Pak Mustafa, salam kenal dari Pertapin Perkopindo nih Pak. Oke, salam kenal balik. Saya dari Biro PBJ Jawa Timur. Waduh, salam kenal kalau gitu Pak. Oke, siap. Baik, nanti titip ke panitia itu tadi saya jelaskan bahwa nanti ada peserta yang boleh melakukan proses atau
bisa gratis 3 SKT dengan 2 SKA muda. Kandarudi. Iya. Jadi bukan SBU ya, kalau SBU agak repot juga nih. Jadi 3 SKT sama 2 SKA muda. Oh ya, 3 SKT, 2 SKA muda, Pak ya? Betul, ini titipan dari Ketum. Nanti Iya. lewatnya Kandarudi. Oke, jawaban dari atau frame sedikit menjawab tadi tentang Cak Mustafa atau Pak Mustafa ini mengenai berapa sih SKA, SKT atau SBU itu berlaku. Pertama, itu wajib di situ kan di SE itu atau di SE itu melakukan proses validasi. Validasi seperti apa? Bapak Ibu melakukan perpanjangan terlebih dahulu ke asosiasi atau ke LPJK. Jadi LPJK melalui asosiasi. Di proses berapa bisa dikatakan validasi itu sah. Ketika tayang di LPJK itu dinyatakan sah, berapapun statusnya, 0, 1, 2, 3, dan 4, sampai 6 pun sah. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan proses perpanjangan, terus sudah tayang statusnya 0, itu bisa dikatakan validasinya sah. Tapi kalau masih 99 atau belum tayang di LPJK itu belum sah, karena belum bisa di-download proses validasinya. Jadi Cak Mustafa atau Pak Mustafa, status berapapun yang penting tayang di LPJK itu divalidasi, statusnya 0, tayang di LPJK itu sah. Mungkin itu Pak Mustafa jawabannya, Pak. Mustafa, ada yang ingin ditambahkan lagi? Oke, terima kasih. Pencerahannya cukup. Karena saat ini sedang melakukan proses tender, ada status seperti ini. Oke, berarti tervalidasi. Makasih, Pak Ismail, Pak Rudi. Ya. Jadi saya sampaikan, Bu, tadi mungkin sedikit ada gangguan sinyal. Yang status yang boleh dikatakan bisa untuk mengikuti itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalau 99 saja yang tidak boleh ikut, Bapak Ibu. Ya. Jadi itu yang bisa kami tegaskan. Terima kasih Bang Rudi. Mantap. Ada yang nanya lagi nih lewat, saya lihat dulu Pak. Sambil menunggunya raise hand, saya bacakan yang di kolom chat ini. Sepertinya sudah terjawab. Iya, ini ada pertanyaan Pak Ismail di kolom chat. Saya bacakan dulu ya. Dari Pak Arabinayali, yaitu bagaimana cara pihak lain dalam kurung itu Pokmil, mungkin ini kelompok kerja, bisa mengetahui dan memastikan SKT atau SKA itu benar-benar asli, konfirmasi keaslian dan keabsahannya bagaimana. Yang selanjutnya saya bacakan lagi, saya gabung aja Pak, ini banyak pertanyaan dari Pak Baden juga. Izin bertanya, apakah setiap sertifikat yang diterbitkan ada masa atau periode masa berlakunya? Yang ketiga, saya bacakan lagi. Izin bertanya, apa bedanya Pak dari Ibu Santi, apa bedanya CV dan pengalaman kerja dengan referensi kerja? Jadi itu Pak Ismail, sambil kita menunggu teman-temannya raise hand untuk dijawab dulu yang di kolom chat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Irwan. Mungkin Mbak Eka coba tadi tentang keabsahan bisa ditampilkan lagi supaya enak penjelasannya. Oke, nah tadi keabsahan sertifikat. Nah, ini Bapak tadi siapa yang bertanya tadi? Ya itulah. Jadi siapkan, misal saya ingin mengetahui nih bahwa SKA, SBU atau SKT saya ini absah atau betul atau tidak. Karena ada beberapa SKA, SKT juga, maaf Bapak Ibu ya, ada disalahgunakan. Contohnya
Misal punya saya diganti, misal subbidangnya, bisa aja di misal ahli jalan atau ahli apa, tapi semuanya sama, tapi diedit kata-katanya saja, itu bisa juga. Nah, bagaimana sih mengakui keabsahannya? Jadi seperti yang saya bilang tadi, pertama Bapak Ibu download LPJK Scanner di Play Store atau di Apple Store dan lain sebagainya. Kan di situ ada barcode di setiap SKK dan SBU itu ada barcode. Coba Bapak Ibu barcode di SKK-nya atau SBU-nya di barcode setelah membuka LPJK Scanner. Next, selanjutnya, nah LPJK Scanner itu seperti ini tampilannya. LPJK Scanner itu seperti ini tampilannya. Nanti di situ kalau kita sudah download, sudah buka LPJK Scanner, tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu klik mulai saja. Mulai, setelah mulai langsung Bapak Ibu barcode di SKA, SKT, dan SBU. Nanti setelah di barcode nanti akan keluar seperti ini. Sertifikat keahlian atau sertifikat badan usaha, sertifikat keterampilan, nama saya, terus di situ subbidangnya, nomor registrasi, dan lain sebagainya. Itu kalau sama berarti SKA atau SKT atau SBU Ibu itu sah atau berlaku atau absah. Ketika tidak sama, misal ada yang beda, berarti itu tidak sah. Nah, terus bagaimana biasanya Pokja dan lain sebagainya itu mengetahui bahwa itu tuh benar punya orang tersebut dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan data-data dari orang tersebut, misal dengan ijazahnya, dengan legalisir dari ijazahnya, dengan KTP, NPP-nya. Lebih tepat lagi menghadirkan orang tersebut, karena bisa saja SKA, SKT tersebut ya disalahgunakan. Tapi kalau untuk SKA, SKT seperti itu, untuk melakukan pengecekan keabsahannya. Jadi udah safety banget nih, dari LPJK Scanner juga sudah ada, terus langsung terintegrasi dengan web LPJK. Jadi itu yang untuk keabsahan. Terus periode dari SKA, SKT, atau SBU. Sementara untuk periode SKK dengan SBU itu adalah 3 tahun. Jadi misal saya buatnya di bulan ini, tahun ini, 3 tahun ke depan itu masa berlakunya. Tapi nanti dengan aturan yang baru, dengan aturan SKK dengan LSP dan LSBU itu nanti SKK dan SBU itu berbeda. Yang SKK itu berlakunya selama 5 tahun, yang SBU tetap 3 tahun. Nah, cuma sementara untuk masa berlaku SKT dan SBU itu selama 3 tahun. Terus tadi bedanya CV dan pengalaman kerja sama referensi. Nah, sebenarnya CV itu adalah data diri kita kan, Bu, untuk permohonan SKT dan SBU, SKT dan SKA. Nah, di CV tersebut, LPJK meminta data pengalaman kerja dilampirkan. Atau misal jangan CV-nya cuma data diri saja, tapi pengalaman kerja, nama proyeknya, terus tanggal, tempat, dan lain sebagainya proyeknya itu dilampirkan di situ. Setelah itu, melampirkan surat referensi kerja atau surat keterangan kerja. Bedanya apa? Kalau di CV itu cuma kata-kata untuk melakukan daftar riwayat pengalaman kerja saja atau pengalaman proyek. Tapi kalau referensi kerja biasanya ditandatangan oleh penyedia atau oleh perusahaan dan lain sebagainya tersebut. Jadi kalau di CV itu wajib melampirkan atau ditambahkan dengan referensi atau dengan pengalaman kerjanya atau data proyeknya, dan lebih disahkan lagi dengan surat pengalaman kerja. Itu mungkin Kanda Irwan, saya serahkan lagi. Baik, terima kasih Pak Ismail. Sebelum saya melanjutkan ke yang raise hand, mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu untuk mengisi post test link kehadiran untuk mendapatkan sertifikat kehadiran. Baik, ini tersisa waktu Pak Muklis. Waktu kita sisa berapa ini Pak? Pak Profesor Muklis? Siap, masih ada 20 menit. Baik Pak, masih ada 20 menit. Masih cukup untuk buka yang raise hand. Saya lanjutkan ini kepada yang raise hand Pak Rangga. Silakan Pak Rangga untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Bang Rudi. Izin bertanya Pak Ismail ya, ada 2. Yang pertama, kalau sertifikat kompetensi kerja tadi kita pindai dengan LPJK Scanner kemudian tidak muncul hasilnya gitu ya. Nah, apakah serta-merta bisa dikatakan diragukan keasliannya atau kita harus lakukan validasi ulang kembali secara manual? Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua terkait dengan SKK, karena proses pemilihan ini kan relaksasi nih. Jadi hanya dibuktikan pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Di kami ada case begini Pak Ismail. Jadi daftar personil manajerial yang ditawarkan untuk paket kecil tanpa pengalaman, otomatis dia hanya daftar personil manajerial. Nah, ketika rapat persiapan penunjukan penyedia, SKA yang ditunjukkan oleh peserta ini tanggal terbitnya melebihi tanggal batas akhir pemasukan penawaran. Nah, kalau dari asosiasi menyikapi hal yang seperti ini bagaimana sih gitu? Karena kalau kita bicara hanya mengacu kepada dokumen pemilihan kan yang penting bisa dibuktikan ya saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Tidak masalah nih kapan waktu terbitnya gitu. Tapi ada juga yang menganggap oh berarti terjadi penyampaian daftar personil di awal itu terjadi pemalsuan lah, dia belum punya SKA kok sudah didaftarkan sebagai personil manajerial. Mungkin itu dua itu Bang Ismail, Bang Rudi, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus nih Pak Ismail. Ini mewakili juga nih teman-teman di UKPBJ daerah juga di tempat kami di Kota Waring atau di Kabupaten di Kalimantan Tengah mengenai terbit setelah SE dan seterusnya. Jadi ada dua pertanyaan Pak tadi Pak Ismail dari Pak Rangga. Kebetulan beliau ini salah satu senior kita juga nih, suhu kita di pengadaan ini Pak, dari Lampung ini Pak kalau tidak salah. Baik, lanjutkan Pak Ismail untuk dijawab pertanyaan dari Pak Rangga tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rangga. Ini kasusnya menarik nih. Jadi beberapa kali juga kita mendapatkan case seperti ini. Saya jawab yang kedua dulu Pak ya, tentang ketika kita melakukan tender, terus mengupload ya, intinya mengupload ya. Terus SKA, SKT tersebut itu belum ada. Ketika dilakukan klarifikasi, SKA, SKT itu ada. Nah, itu balik lagi ke penyedia atau panitia tersebut. Tapi kalau menurut dari asosiasi sendiri itu, seharusnya ketika kita melakukan mengupload data dan lain sebagainya, SKA dan SKT tersebut sudah ada. Tapi ketika pada saat penguploadnya tidak ada, terus pada saat klarifikasi ada, nanti dipertanyakan seperti apa ya? Belum sebagai tenaga di perusahaan tersebut, tapi datanya sudah diupload. Nanti kan jadi ada sedikit kerancuan antara panitia dan lain sebagainya. Kalau dari asosiasi seharusnya itu SKA atau SKT-nya sudah terbit sebelum proses penguploadan tersebut. Nah, terus yang kedua adalah pada saat SKA, SKT itu dilakukan barcode, tidak muncul atau tidak keluar data-data dari kita. Tadi kan kalau saya kan ada nama saya, itu tidak perlu dilakukan penggantian Pak. Itu tidak dilakukan penggantian, langsung Bapak komunikasi dengan asosiasinya, dilakukan nanti merevoke. Jadi akan dilakukan email ulang data SKA dan SKT Bapak. Kecuali SKA dan SKT Bapak itu sudah tidak berlaku. Kalau sudah tidak berlaku, itu tidak akan bisa di scan barcode LPJK scanner. Tapi kalau masih berlaku, itu secara otomatis ketika tidak muncul data-data Bapak Ibunya, langsung koordinasi dengan asosiasi. Ketika langsung dilakukan koordinasi, nanti asosiasi itu meng-email atau melakukan sedikit meminta untuk dilakukan email ulang atau di-revoke data-data dari SKA dan SKT Bapak Ibu tersebut. Jadi tidak perlu mengganti atau melakukan proses sertifikasi ulang, cukup koordinasi dengan asosiasinya untuk dilakukan proses merevoke atau meng-email ulang data SKA dari pemohon tersebut. Itu saja. Kanda Irwan, Kanda Rudi. Rangga, ada yang... Ya, siap. Ya. Jadi gini Pak Ismail, kasusnya ini kalau di kelompok kerja pemilihan clear nih, karena kita tidak mengevaluasi SKK, jadi penyedia ini menang nih dia, gitu. Tapi ketika rapat di kita udah dapat bintang 1 nih mereka. Ketika rapat persiapan penunjukan penyedia bersama PPK, itu kan dia harus menunjukkan sertifikat kompetensi kerja. Nah, ketika ditunjukkan, ternyata tanggal terbitnya melebihi batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Gitu. Nah, pada kasus demikian gimana Mas? Karena kan kita Pokja kewenangannya jadi terbatas nih ya, tidak mengevaluasi. Betul. Kalaupun disyaratkan pengalaman, hanya pengalamannya saja yang kita evaluasi gitu. Begitu Mas kasusnya, mungkin bisa ada. Ya. Kalau menurut kami sih clear. Kalau menurut kami sih clear. Yang penting SKA dan SKT itu bisa dibuktikan pada saat klarifikasi. Clear sebenarnya seperti itu. Jadi cuma tidak masalah ya bagaimana tanggal terbitnya Mas.
Tidak masalah. Tidak masalah Bisa ya? saja kan itu perpanjangan. Contohnya gini, bisa saja itu perpanjangan. Beda kan ketika baru, bisa saja misal perpanjangan. Jadi pada saat melakukan proses penguploadan data itu dilakukan perpanjangan. Bisa seperti itu kan. Jadi ketika nanti dibuktikan, terus data itu ada, ya sudah berarti clear, tidak ada masalah. Oke. Kalau dia baru, itu tadi perpanjangan. Nah, itu jadi masalah kalau baru jadi masalah karena dia belum mendapatkan sertifikat kompetensi kerja, tapi sudah dilakukan proses penguploadan. Itu biasanya tidak disarankan karena kita belum punya sertifikatnya nih, belum tentu pada saat proses pengajuan sertifikat itu SKA SKT-nya itu lolos, Pak. Jadi misal saya melakukan proses pembuatan SKA dan SKT, tapi di satu-satu itu kita gagal. Itu bisa saja. Tapi kalau bisa lolos itu benar. Tapi kalau gagal bagaimana? Jadi tidak disarankan untuk upload data sebelum SKA dan SKT itu terbit seperti itu, Pak Rangga. Oke, Begitu. siap. Solusinya paling ya siap. Terima kasih Pak Ismail. Paling solusinya itu tadi ya. Kalau dia perpanjangan diminta juga yang lama ya. Betul. Tapi kalau baru jangan, Pak. Ya, makasih Pak Ismail, Bang Rudi. Siap, Pak Rangga. Ya, terima kasih Pak Rangga. Jadi saya sedikit menambahkan juga Pak. Kebetulan meskipun saya moderator Pak, saya ini asesornya dari Perkapin Pak. Jadi yang ngetes untuk tenaga ahli, tenaga terambil tuh di bagian saya Pak. Jadi saya lembaga sertifikasi profesinya. Jadi memang begini Pak, seperti yang disampaikan Pak Ismail tadi, ini memang sering terjadi Pak saat tender itu belum punya SKA SKT Pak yang ditanyakan tadi. Akan tetapi Pak, kita ketahui memang proses SKA atau SKT itu kan perlu waktu Pak Rangga dan teman-teman sekalian. Itu Pak, kalau baru Pak, itu jadi masalah Pak kalau Bapak meloloskan. Karena apa? Sampai saat ini Pak, proses penentuan batas maksimal selesainya SKK atau SBU itu dari LPJK belum ada Pak timing waktu yang pas. Bahkan bisa sampai 1 bulan Bapak Ibu. Jadi pastikan saja Bapak Ibu jangan menerima dulu SKK atau SBU yang baru. Jadi kalau perpanjangan silakan. Kalau dia mempunyai surat keterangan perpanjangan silakan. Kalau yang baru prosesnya agak lama Pak. Karena memang lagi masa transisi ini memang perlu waktu itu Pak Rangga yang bisa saya tambahkan. Jadi mohon panitia ini tidak sebetulnya sepenuhnya kepada asosiasi Pak. Cuma proses di LPJK juga memang perlu waktu dan kita ketahui juga kadang berkejaran dengan proses tender lelang yang ada di daerah. Jadi itu mohon maaf Pak Rangga, kita juga terbatas kemampuan dari asosiasi karena saat ini di masa transisi tidak sepenuhnya Pak itu kepada kami, kepada asosiasi profesi, tapi masih ada di LPJK Pak. Akan tetapi nanti sampai 31 Desember 2021 itu sepenuhnya adalah wewenang asosiasi profesi Pak. Jadi kita harapkan sabar menunggu. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rangga. Baik, ini masih ada sisa waktu 10 menit. Saya lanjutkan lagi Pak Moklis ya. Saya uraskan lagi ya. Siap. Oke, ini ada teman saya dari Buol ini Pak Aljupri Bokingo ini dari Buol Pak. Jadi silahkan Pak bertanya langsung kepada Pak Ismail. Pak Aljupri Bokingo silakan. Iya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Jadi sore ini sangat menarik, terutama bagi kami yang kebetulan bekerja sebagai pembelian. Dilema bagi kami bahwa sertifikat SKA maupun SBU itu tidak dievaluasi, sertifikat kompetensi tidak dievaluasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, SKA yang terbit setelah Kepmen PUPR 1410 tentang badan usaha sama asosiasi profesi, jika asosiasi dengan
asosiasi profesinya serta badan usahanya tidak terdaftar dalam Kepmen tersebut, apakah bisa digunakan ketika penyedia tersebut ikut tender? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika data yang dimasukkan atau yang diupload berbeda dengan data yang ada dalam SIKI LPJK, yang mana yang harus kita gunakan, Pak? Apakah data yang diupload atau yang sesuai dengan SIKI LPJK? Terus yang ketiga, apakah pengalaman si pemilik ini sudah tercover semua di dalam data SIKI dalam data SIKI LPJK? Karena setiap peserta kebanyakan mereka itu hanya melampirkan bukan, kalau referensi kerja kan kita bisa konfirmasi langsung kepada penyedia jasa. Kalau misalnya cuma riwayat hidup saja, kita agak kesulitan untuk melakukan klarifikasi. Demikian Pak, 3 pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya. Ya, makasih Pak. Jadi pertanyaan pertama tadi Pak Ismail, beliau menanyakan bahwa bagaimana menindaklanjuti apabila sebagai Pokja, Pak, apabila sebagai Pokja menemukan, Pak, SBU atau sertifikat kompetensi kerja yang terbit setelah Kepmen 1410 tanggal bulan September 2020, apabila asosiasi tersebut itu tidak termasuk asosiasi yang terakreditasi oleh Kementerian PUPR, Pak. Ini pertanyaan yang bagus, Pak, oleh Pak Al-Jupri, karena memang banyak juga, Pak, kita ketahui ada asosiasi-asosiasi yang tidak terakreditasi tapi masih bisa menerbitkan SBU dan SKK. Yang pertanyaan kedua tadi adalah mengenai keabsahan, ya Pak Al-Jupri, keabsahannya SBU SKK, dan yang ketiga masalah pengalaman yang ada di SIKI LPJK itu apakah benar apa tidak, begitu Pak Al-Jupri ya? Iya Pak, ya. Oke, itu dulu Pak Ismail, silahkan dijawab. Oke, terima kasih Pak Yuki Bokingo. Nah, ini nih menarik juga pertanyaannya. Bagaimana ketika melakukan proses tender dan lain sebagainya, terus asosiasi, baik itu asosiasi profesi, asosiasi badan usaha dan lain sebagainya, itu tidak tercantum sebagai asosiasi yang terakreditasi. Perlu saya garis bawahi Bapak Ibu di sini, bahwa asosiasi yang terakreditasi tugasnya cuma 2. Yang pertama adalah mengirimkan atau mendaftarkan, merekomendasikan calon pengurus LPJK periode 2001-2004 yang kemarin. 1. Ini kewajibannya. Yang kedua adalah intinya sih ya, melakukan pendirian atau mendirikan LSP dan LSBU. Kalau asosiasi profesi berarti LSP. Kalau asosiasi badan usaha berarti LSBU. Nah, bagaimana dengan proses lelang dan lain sebagainya? Tidak ada masalah Pak Ibu. Mau asosiasi itu terakreditasi, mau asosiasi itu tidak terakreditasi, nanti kita akan kirim suratnya ke panitia dan coba di-share ke peserta bagaimana PU menjelaskan ketika asosiasi itu tidak terakreditasi melakukan proses lelang. Jadi jawabannya adalah tidak masalah, karena bedanya asosiasi yang terakreditasi dengan asosiasi yang tidak terakreditasi cuma ada 2 itu. Yang pertama mengirimkan calon pengurus LPJK yang periode lama, yang kedua adalah melakukan atau mendirikan LSP dan LSB. Kalau untuk melakukan tender ya semuanya sama, tidak ada perbedaan. Terus lagi bedanya lagi adalah yaitu tadi bagaimana asosiasi itu bisa melakukan proses kepada anggotanya, bisa membimbing anggotanya, bisa melakukan pemberdayaan anggota, dan ketika asosiasi sudah begitu berarti asosiasinya bebas melakukan apapun. Yang kedua adalah upload data di SIKI tentang absahan. Nah, apakah ketika data di SIKI dengan data SKA, SKT kita itu berbeda? Contoh saya data SKA-nya adalah muda. Terus ketika di scan barcode, terus dilihat di SIKI, itu adalah SKA-nya Madya, atau kebalikannya. Ketika di yang aslinya
madya, tapi di LPJK.net-nya muda misal. Itu mana yang sah? Yang sah adalah di LPJK.net atau di SIKI, Pak. Karena kalau di data sertifikat itu bisa disalahgunakan atau bisa diedit, Pak. Karena sistemnya kan sistem PDF. PDF itu bisa atau bisa pakai Photoshop atau bisa pakai apapun, itu bisa. Tapi kalau data di sistem di LPJK atau di SIKI itu tidak akan bisa dirubah segampang itu. Harus melakukan melalui asosiasi. Kita sendiri yang punya SKA atau punya SKT tidak bisa melakukan proses perubahan data, Pak, tanpa melewati asosiasi. Jadi ketika kita atau ketika orang akan melakukan perubahan data harus melewati asosiasi. Nah, asosiasi tersebut yang akan memverifikasi data-data yang akan dirubah. Contohnya tadi, ketika datanya alamat atau NPWP atau ijazah pengen dirubah, secara otomatis tidak akan semudah itu. Makanya data yang diambil adalah atau yang dipakai data yang ada di SIKI atau data di LPJK.net. Nah, pengalaman apakah selanjutnya adalah apakah pengalaman itu tercover di LPJK? Betul, Pak, semuanya tercover, akan tetapi 3 tahun atau pengalaman pada saat pembuatan SKA dan SKT tersebut saja yang tercover. Contoh, saya buat SKA, SKT itu tahun 2018. Apakah 2019 dan 2020 itu tercover? Secara otomatis tidak, Pak. Kenapa? Karena pada saat penguploadan data, SKA dan SKT itu data permohonan yang diupload di awal. Nah, jadi data permohonan diupload itu yang pada saat kita memohonkan SKA dan SKT itu tercover semuanya. Tapi data-data yang kesininya tidak. Makanya dilakukan penambahan, biasanya melakukan pengiriman atau melampirkan sedikit pengalaman-pengalaman pada saat masa ini. Nah, ini Pak, saya akan saya sedikit mereview ya. Ini dia surat waktu itu kita menanyakan bagaimana sertifikat badan usaha itu apakah bisa berlaku apa tidak. Terus coba poin berdasarkan peralihan terus. Ya. Ya, yang nomor E. Lanjut bawah. Nah, ini di poin E. Asosiasi yang tidak terakreditasi tetap dapat mengajukan permohonan untuk akreditasi selanjutnya. Ketentuan bla 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 dan bulan sekali selisih tersebut memenuhi syarat akreditasi. Ini tentang akreditasi ya. Yang surat yang tentang masih berlaku kalau ada tanggapan nanti tolong ditampilkan juga tanggapan tentang yang bisa melakukan tender sertifikasinya. Nanti Mbak Eka tolong dilampir di ini ya. Nah, ini dia poin B, BUJK yang telah menjadi anggota asosiasi badan usaha, ya maksudnya yang belum terakreditasi berdasarkan putusan Menteri 1410 tetap diakui legalitasnya berdasarkan kepemilikan sertifikat badan usaha sampai dengan masa berlakunya habis. Jadi secara otomatis ini dari surat dari dari PU menjawab bahwa semua asosiasi yang belum terakreditasi itu berhak atau boleh melakukan tender dan lain sebagainya sesuai dengan keputusan sesuai dengan yang akan dilakukan. Walaupun tidak tercantum di Kepmen 1410 tersebut. Jadi di sini masih diakui, tetap diakui. Jadi kata-katanya tetap diakui berdasarkan kepemilikan sertifikat badan usaha. Clear ya Bapak untuk masalah tadi bagaimana asosiasi yang tidak terakreditasi. Saya lanjutkan mengenai tadi yang pengalaman tercover Pak, betul semuanya tercover, akan tetapi pengalaman pada saat pembuatan SKA dan SKT tersebut. Selanjutnya yang ke sini ya tidak tercover Pak, makanya minta ditambahkan tentang riwayat hidupnya mengenai pengalaman-pengalaman yang sebelum, yang terbaru, karena tidak semuanya oleh asosiasi pengalaman itu diupdate terus-menerus. Tapi nanti juga saya sedikit sampaikan, tapi ke depan pengalaman itu akan terupdate terus-menerus Pak. Jadi LPJK lagi, bukan LPJK sih ya, PUPR lagi mengembangkan namanya aplikasi simpan. Aplikasi simpan itu adalah semua pengalaman kerja Bapak, Ibu, dan perusahaan akan tercover sesuai waktunya. Kalau dulu pada saat awal pembuatan SKA, SKT atau SBU, sekarang semua setiap saat itu pengalaman langsung tercover dan langsung terupdate dengan menginput sendiri pengalamannya. Kalau dulu, kalau yang kita ini adalah
pengalaman itu diinput oleh asosiasi untuk mendaftarkan sertifikat badan usaha, sertifikat kompetensi kerja. Jadi nanti yang simpan tersebut, aplikasi simpan, didaftarkan oleh yang bersangkutan, baik itu SKK-nya ataupun sertifikat badan usahanya tersebut. Begitu, Pak Al-Jufri. Silakan balik lagi ke Bang Darudi. Pak Jupri dah jelas penjelasannya tadi bahwa sampai dengan SPU-nya habis masa berlakunya, asosiasi yang belum termasuk di Kepmen 1410 tetap berhak mengikuti tender, Pak, atau mengikuti lelang. Jadi itu, Bapak Ibu. Masih di mute kan Darudi? Silakan. Waktu kita sepertinya nih saat ini 15.31, Pak, di tempat saya. Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari teman-teman yang lain yang tadi belum sempat raise hand, langsung saja. Sebelum saya menuliskan closing statement, mungkin ada tambahan dari Budi atau Muklis dan teman-teman yang lain sebelum closing statement dan webinar ini kita tutup. Silakan. Ya, Pak Rudi, kami dari MS, Muji Santoso Training Consulting, mengucapkan terima kasih narasumber Pak Ismail. Ya, mudah-mudahan nanti nggak bosan juga untuk bisa berbagi lagi di lain kesempatan, Pak Ismail dan Pak Rudi dari Pertapin. Mungkin itu yang Pak Muji masih dalam perjalanan ke Jakarta. Saya mewakili beliau dari MS mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas pencerahannya pada sore hari ini dan sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muklis. Pak Ismail mungkin ada closing statement, Pak, karena memang cukup ramai juga pertanyaan di kolom chat dan di raise hand tadi mengenai SBU, SKK ini sepertinya waktu nggak cukup, Pak, 1,5 jam. Cuma saya mohon ada closing statement, Pak, dari Pertapin ataupun Perkopindo kepada teman-teman peserta webinar dan juga mengenai mekanisme semacam door prize lah, dapat SKA dan SKT tadi nanti akan saya koordinasikan dengan Pak Muklis. Saya mohon closing statement mengenai materi kita hari ini. Makasih Pak Ismail. Oke, terima kasih Kang Darudi. Yang pertama, saya juga ucapkan terima kasih mewakili asosiasi atau ketua umum saya kepada MS. Pak Muklis, terima kasih atas kesempatannya. Sudah diberi kesempatan sedikit menjelaskan mengenai SKK dan terima kasih. Terus yang kedua adalah kami atau terutama saya sangat senang sekali bisa berdiskusi di sini di MS. Semoga kita nanti ke depan bisa sedikit sharing-sharing lagi ke depan. Terus yang kedua, mengenai proses sertifikasi badan usaha, proses sertifikasi kompetensi kerja, jika Bapak Ibu tertarik atau jika Bapak Ibu pengen lebih detail lagi mengenai asosiasi tentang sertifikasi, bisa kontak ke asosiasi kami di www.pertapin.net atau di www.perkopindo.net. Di situ kita akan menjelaskan mengenai proses sertifikat, baik itu SKA dan SKT maupun SBU. Nah, yang terakhir adalah bahwa sertifikat badan usaha, sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku atau yang sudah tidak berlaku lagi atau sudah habis masa berlakunya, tolong dicek waktunya kapan. Kalau memang masih sebelum tanggal 22 Januari, itu berarti harus dilakukan proses perpanjangan dan divalidasi. Tapi ketika lewat dari tanggal 22 Januari, itu tidak perlu melakukan proses validasi. Itu dinyatakan masih berlaku sampai 31 Desember 2021. Untuk lebih jelasnya, silakan komunikasi dengan kita dan mungkin melewati Kanda Rudi. Mungkin itu saja, Pak, Bapak, Ibu, terima kasih. Selamat melakukan ibadah puasa. Semoga kita bisa sampai ke Fitri. Sekurang lebihnya maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, Ibu yang saya hormati, Pak Muklis dan teman-teman, waktu sudah lewat 5 menit, kita sebentar lagi buka puasa. Sebelum saya tutup, izinkan Pak saya menyampaikan sebuah pantun, Pak, titipan dari Ketua Umum kami,
Pak Mahyudin. Pohon kurma bukan di sawah, Pak. Kalau di sawah menanam padi, mohon maaf jika ada yang tersalah. Saya Rudi dan Ismail berpamit diri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu.